warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan umur panjang, sehat wal afiyah fi taatillah. Semoga Allah kurniakan kepada kita istiqamah untuk beribadah. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini seperti biasa kita lanjutkan mudzakarah kita tafsir juz amma, masih di surah Al-Mutaffifin, akhir surah Al-Mutaffifin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladina ajramu kanu minal ladina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamadun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu 'alaihim hafizin falyawmal ladina amanu minal kuffari yadhhakun 'alal araiki yanzurun hal suwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Sadaqallahul azim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada ayat sebelumnya kita telah diberi gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang berbakti, yang taat kepada Allah akan diberikan ganjaran balasan yang luar biasa, yaitu dengan diberikannya berbagai kenikmatan di dalam surga. Sehingga orang yang taat itu merasa begitu puas, begitu bahagia, begitu gembira
ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan mereka kenikmatan-kenikmatan di dalam syurga. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kepuasan, kebahagiaan, kegembiraan itu nampak dari wajah-wajah mereka yang penuh dengan kenikmatan. Ta'rifu, kamu mengenal, mengetahui bahwa mereka itu sedang senang, bahagia, gembira, puas, itu dari wajahnya. Di dunia ini juga begitu sebetulnya. Orang senang tak senang bisa nampak dari wajahnya. Maka ada ungkapan lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ungkapan pernyataan sikap itu lebih absah, ya, lebih fasih, lebih nyata maksudnya daripada ungkapan lisan. Kita bertamu kepada kawan atau berjumpa, kalau kita pakai macam 5S, dari jauh udah senyum. Senyum artinya apa? Aku senang jumpa dengan Anda. Nggak perlu ngomong, itu sudah artinya. Daripada bilang senang-senang tapi hatinya mukanya masam, itu tak ikhlas. Jadi senyum, ya, yang apa bahasa orang sekarang original, itu menunjukkan hatinya memang betul-betul sedang baik, memang refleks. Maka disebut wajah, penampakan itu penampakan zahir batin. Kalau hati kita lagi sedih, langsung wajah kita ini, ya, lah yang mengkerut. Hati lagi gondok, langsung ini urat-urat di wajah ini udah tegang-tegang itu. Nah, jadi kalau ada orang senyum-senyum tak ada apa-apa, lagi bahagialah itu. Nah, begitulah nanti di akhirat kita akan mengenal, ya, orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang puas dengan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala, tampak dari wajah-wajah mereka. Yusqawna min rahiqim makhtum. Yusqawna, mereka diberi minum, dikasih tanpa diminta. Macam inilah, Bapak Ibu ada minta tadi teh? Tak ada, langsung keliling dibagikan, dikasih. Nah, ini sudah disiapkan dua, tinggal pilih. Ada air putih, ada air teh. Di sana dikasih minum apa, Pak? Mirrahiq. Apa itu rahiq? Ay min khamrin khalisatin. Khamr murni. Yang tidak memabukkan, cuma membuat memang kelezatan luar biasa. Enggak dosa kan? Bab dosa itu di dunia. Di surga itu tak ada dosa. Nah, istri 10 kasilakan. Tempat kenikmatan sudah. Tapi hebatnya kamar di sana enggak membuat teler. Ya, kalau teler hilang akal itu bukan nikmat namanya.
Makanya nggak usah kita berpikir-pikir nak minum khamar hari ini, tuh di akhirat disiapkan. Ya, di sana itu khamarnya itu adalah rahiq, khamrin khalisah, khamar yang murni tanpa campuran apa-apa, yang original, yang tidak membuat mabuk. Tapi rasanya, nikmatnya kalah yang di sini. Yang harga berapa itu? Saya tak tahu harganya, nggak pernah beli. Ada yang mahal katanya itu. Ya. Nah, boleh ya, boleh di surga disiapkan. Nggak usah makannya minum. Yang minum sekarang takutnya tak dapat nanti. Ya, diberhentikan. Makhtum ala inaiha, itu masih tersegel. Ya, maksudnya apa? Bukan sisa orang. Kan ada kalau kita beli ini segel ini. Ya, asli. Dari mati asli. Ini segelnya belum buka. Kalau udah kebuka, entahlah campuran atau apa. Sama dengan madu. Sering kita beli madu. Saya tanya, madunya asli? Saya katanya Pak Kiai, berapa ini harganya? 60.000. Saya tak yakin kalau 60.000 itu madu asli. Kata Pak Kiai saya, itu madunya asli. Cuma madu yang asli itu ditambah air kebanyakan. Tapi madunya asli kok. Ya, itu cara membujuk lah. Mana ada 60.000. Ini asli. Segelnya belum kebuka. Ya. Ini macam kita di apa ya? Dibuat penasaran gitu. Supaya bahasa kasar bahasanya kepingin banget. Kita dibuat kepingin banget. Ya, kisah Al-Quran ini seolah-olah nanti sih ada ininya ya. Khitamuhu misk. Lalu segelnya itu adalah dari misk, kasturi, harum. Udah lezat, nikmat, harum. Oh, campuran apa? Nggak pakai campuran, asli. Memang dari sananya. Ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ini ada maksud. Maksudnya apa? Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Wa fi dzalika, pada yang demikian itu, pada keadaan orang-orang yang begitu bahagia, puas di dalam surga karena merasakan, menikmati kenikmatan yang luar biasa itu, falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah manusia itu berlomba-lomba untuk dapat meraihnya. Jadi Allah menyampaikan banyak sekali gambaran surga. Tujuannya supaya kita, bahasa kami melet. Melet itu bahasa sini apa ya? Ingin sekali. Bahasa kita apa? Sampai berambisi. Ngotot ingin dapat. Nah itu seharusnya. Maka sampai berlomba-lomba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menyadarkan kepada kita untuk penting memperhatikan orientasi dalam beramal. Orientasi dalam beramal. Ada orang rajin berinfak. Kenapa dia rajin berinfak? Karena kata Pak Ustadz, kalau berimpak 1 juta, maka Allah akan balas dengan 700 juta. Betul tak? Ada ayatnya? Betul.
Karena itu ada yang mengatakan jangan berimpak nunggu kaya, tapi kalau mau kaya berimpaklah agar kaya. Ini tak salah, tapi tidak tepat. Kalau semua amal ibadah itu kita niatkan agar nambah harta, itu amal akhirat apa amal dunia? Ini nih 1 juta lepas, sampai ada yang lepas mobil juga ya, karena yakin akan lebih besar balasannya. Di hati kecilnya waktu berimpak itu apa? Biar dapat harta lebih banyak. Allah katakan, may yurid sawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid sawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajdish syakirin. Siapa yang beramal, yang beribadah karena ingin dunia, kami akan kasih balasan dunia. Siapa yang beramal karena ingin akhirat, kami akan kasih balasan akhirat. Kita ini beramal karena kita ingin sekali dengan cerita kenikmatan di surga, atau karena kelipatan uang di dunia? Nggak usah dijawab, tanya hati masing-masing. Saat beribadah itu tak salah, tak dosa. Daripada pelit medit ya silakan, apapun niatnya dulu. Tapi Allah ingin mengajak kepada kita, berlomba-lombanya beramal itu bukan karena dunia. Itu bab infak, bab sholat. Ada orang rajin sholat duha. Kenapa? Biar rezeki lancar. Apa itu rezeki? Makanan dunia apa akhirat? Hati-hati. Ya, kita ini selalu beramal untuk diri kita, bukan untuk Allah. Kalau nggak jelas imbasnya di dunia, malas kita. Nah ini yang berat. Jadi Allah ceritakan akhirat ini biar kita itu kalau beramal jangan mikirin dunia terus. Ya boleh di dunia itu dinikmati, tetapi nggak kepingin ke akhirat itu gitu. Ada orang rajin baca istighfar. Karena siapa yang membaca istighfar, Allah murahkan rezekinya, Allah tambah anaknya, Allah akan kasih dia tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Oh banyak istighfar, tujuannya murah rezeki lagi. Ada orang tiap malam tahajud, kenapa? Biar naik pangkat. Salahkah? Tak salah, akan dikasih naik pangkat kalau Allah mau. Tapi kalau itu niatnya, ya innamal a'malu bin niat. Ayat ini menghendaki kepada kita, kalau beramal itu sebaiknya untuk kepuasan nanti di akhirat, bukan saja di dunia. Maka jangan kapok berimpak, walaupun berimpak 1 juta ternyata rezekinya makin surut. Itu ujian, ngetes betul nggak karena akhirat ini. Ya Allah, aku sudah coba tak betul kata Pak Ustadz. Bora aja, wah salah niat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai sekarang kita cobalah orientasi dalam beramal. Soalnya banyak buku sekarang menyuruh kita rajin beribadah. Tetapi dampak dari ibadah yang disampaikan itu banyak dunia. Sholat tuh yang benar, yang khusyuk, yang ada tumakninahnya. Jangan macam ayam, pelan-pelan caranya ruku, sujud. Karena ketika kita ruku dan sujud, peredaran darah itu, ini sholat agar sehat. Sehat tuh dunia apa akhirat? Bolehkah? Boleh, tapi itu yang kita dapat. Jangan minta akhirat. Ya Allah, aku khusus salat. Kan kamu sudah dikasih sehat. Mana ada kata kita, Allah yang lebih tahu, udah dicatat oleh malaikat. Sebelum kita terbersit hati kita, Allah udah tahu duluan.
Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kita berlomba-lomba. Apa itu berlomba-lomba ya? Apa itu berlomba? Iya. Tak mau belakangan, itu namanya lomba. Ada nggak lomba? Silakan Anda duluan biar saya. Nggak ada. Berlomba artinya ingin menjadi terdepan, pertama. Itu. Jadi Allah mengatakan, cobalah kita ini dalam beribadah itu macam berlomba. Tak mau kalah dengan kawan. Bukan riya, bukan, tapi ingin mengejar biar dapat ini. Fastabiqul khairat. Ya. Oh, kita lihat kemarin luar biasa semangat masyarakat Indonesia melihat timnas ya, yang awalnya tidak diperhitungkan. Itu lomba sampai jungkir balik, luar biasa. Betul ya? Padahal itu cuma main, itu cuma main bola. Main, ya kan main bola itu, permainan, tetapi begitu luar biasa. Semangatnya itu. Bukan saja pemainnya yang semangat, histeris itu penontonnya. Begitu kalah langsung itu digepok TV-nya itu. Berlomba. Ya Allah. Dulu ketika di Mandalika lomba balap. F1 apa itu? Harga tiketnya ya Allah. Ada sih 150, dikasih 2 jam nampaknya udah disuruh balik. Ada 1 juta, 1,5 juta sampai belasan. Berlomba. Berlomba. Kenapa? Ada sesuatu kenikmatan di situ yang didapat. Dapat apa? Lihat dengan jelas pembalap itu. Allah katakan dalam surah Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya di dalam surga, hendaklah dia beramal saleh dan jangan menyekutukan. Itu yang kita berlomba. Karena itu Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Wasari'u, dan bersegeralah kamu. Apa itu segera? Cepat. Lakukan dengan semangat, segera. Ila maghfirah, menuju ampunan Tuhan. Kita disuruh kalau menuju ampunan Allah, beristighfar, berdoa, itu bersegera. Jangan lambat, jangan lalai, jangan malas. Ila maghfirah, menuju ampunan min rabbikum, dari Tuhan, wa jannatin, dan menuju jannah, menuju surga. Disuruh segera. Gimana caranya segera menuju surganya Allah? Bersegera melakukan amal saleh. Mana contohnya? Sholat kita usahakan berjamaah, karena biasanya sholat jamaah di masjid di awal waktu. Jarang ya sholat maghribnya itu jam 7, sholat isya'nya jam 10. Mungkin belum pernah di sini. Sholat zuhurnya jam 2. Bersegera. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kita segera. Bersegera beramal saleh.
Apa saja, bukan saja sholat, baca Quran, istighfar, bantu kawan, pokoknya amal yang mengantarkan kita untuk kemaslahatan kebahagiaan akhirat segera. Ya. Orang berlomba itu dua cirinya, karena disuruh ini berlomba. Satu, mesti cepat. Dua, mesti semangat. Ada nggak pemain bola nendang aja macam tak berminat? Itu tak cocok, itu langsung dikeluarkan oleh pelatih. Orang lomba mesti semangat, ya, mengerahkan seluruh kemampuan yang ada. Nah, kita beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdah maupun gairu mahdah, itu hendaklah dengan semangat. Ada orang salat tak semangat, nampak dari berdirinya lemas, nggak semangat. Ini kita hendaklah dua karakter orang lomba. Satu, segera, nggak mau ketinggalan, nggak mau belakangan. Karena itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau saja umatku tahu pahala salat di saf pertama, wah, artinya apa? Saf terdepan. Kalau datang belakangan nggak bisa saf terdepan. Niscaya dia akan melakukannya walaupun itu dengan diundi, dengan diapa. Semangat, ingin terdepan, ya, segera. Yang kedua, semangat di dalam melaksanakannya. Maka kalau ada orang sholat Jumat datangnya terlambat, udah terlambat duduknya dekat pintu belakang, itu memang niat sih niat tapi tak semangat. Bukan berlomba namanya itu. Yang penting dikerjakan kalau itu. Allah menyuruh kita macam berlomba. Karakternya segera, dua, semangat. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan dengan niat semata-mata mengharap redha Allah, dan kita lakukan dengan semangat dan cepat, segera. Bukan cepat ibadahnya, segera. Cepat takutnya itu sholatnya 1 menit, itu bukan itu maksudnya. Cepat melaksanakannya, bukan ngebut dalam sholatnya itu. Nah, ini yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah ceritakan kenikmatan-kenikmatan di dalam surga itu? Agar kita ingin betul dan berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa mizajuhu min tasnim. Minuman yang ada di dalam surga berupa khamr murni yang luar biasa nikmat dan lezatnya itu dikasih campuran, dicampur apa? Min tasnim, ya, dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Ainan yashrabu bihal muqarrabun, yaitu air dari mata air. Itu namanya ain, ya. Ma'ul ain, air sumber, air mata air. Nanti itu di dalam surga ada mata air. Mata air khusus yang diberikan kepada al-muqarrabun. Apa ini maksud ayat ini? Ayat ini kan menceritakan tentang innal abrara lafi na'im. Orang yang abror, orang yang baik, yang taat, yang berbakti, itu yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi dijelaskan, kenikmatan itu yang membuat dia begitu puas, wajahnya sumringah, diberikan anggur, khamr dan lain sebagainya.
Bukan sekedar itu, tapi juga dicampur dengan minuman para muqarrabun. Beda antara al-abror dengan al-muqarrabun. Beda level, beda tingkat. Kalau al-abrar ini macam-macam kita, orang yang suka berbuat baik, orang yang suka berbuat baik, senang dia berbuat baik. Sehingga dia rajin melakukan ibadah yang wajib maupun ibadah sunnah. Itu abror. Kelompok orang-orang saleh macam kita ini insya Allah abror. Tapi di atasnya ada namanya al-muqarrabun. Dia tidak lagi menghitung mana yang wajib, mana yang sunnah. Karena dia beribadah bukan lagi karena mengharapkan surga yang ini, yang nikmat itu. Kalau kita masih itu, maka dibuat kita kepingin betul oleh Allah. Tapi orang yang muqarrabun adalah orang-orang yang terdekat dengan Allah. Dia beribadah bukan karena ingin atau kepencet kepingin banget dengan janji Allah di surga, itu bukan. Tapi dia beribadah karena rindunya yang tidak tertahan kepada pemilik surga. Udah nggak level. Kalau kita oleh-olehnya yang kita tengok, bawa oleh-oleh, ada khamr, ada anggur, itunya yang kita tengok. Kalau dia khamr dah tak ada artinya lagi. Tapi dia ibadah untuk melepas rindu kepada pemilik surga. Maka orang model ini, walaupun semua sunnah dikerjakan, bisa dianggap maksiat kalau 1 menit ia lupa kepada Allah. Kalau kita nggak ada salahnya. Maka orang yang muqarrabun, sebentar saja ia lupa kepada Allah dalam hidupnya, ia merasa berdosa besar, salah besar, ia langsung banyak istighfar. Kita jangankan lupa semenit, tidak salat kadang masih merasa nggak berdosa. Nggak salat apa? Nggak salat wajib. Ada orang salat wajib udah tak masalah, salat sunnah dia ketinggalan merasa bersalah. Ada, abror lah itu. Ya. Kalau sunnahnya dia merasa rugi meninggalkan, abror. Tapi yang muqarrabun di atas itu. Nah, udah ada yang merasa enggak? Masih berat nih. Ya. Biasa ini para aulia. Makanya kadang nampak macam orang gila. Karena dia asyik. Ya. Kalau kita belajar macam tasawuf itu, ma'rifatullah, mengenal Allah itu bukan dengan teori, tapi dengan dzauq. Rasa yang didapat saat beribadah, itu yang dicari. Kalau kita apa? Ngejar pahala. Betul lah? Kita rajin puasa sunnah, rajin infak, rajin sedekah, rajin salat, yang dikejar apa? Masih mending daripada ngejar dunia tadi. Ada orang rajin salat, rajin infak kan biar banyak rezeki. Kita udah naik level jadi abror. Rajin salat, rajin infak, ngejar apa? Surga. Tapi kalau muqarrabun, yang dikejar bukan surga apalagi dunia, yang dikejar adalah dzauq, kenikmatan saat berhadapan dengan Allah. Asyik dalam beribadah. Itu yang dicari, bukan surga lagi sudah. Nah, kapan nyampe ke sana? Saya sendiri tuh entah kapan lah. Ini pemberian Allah. Jangan nunggu itu dulu baru beribadah, nggak bisa. Levelnya harus itu dulu. 1, nggak apalah level dunia dulu.
Rajin tahajud biar hati tenang. Hati tenangkan dunia. Rajin duha biar rezekinya gampang. Itu masih dunia, nggak apalah dulu. Ya, tapi pada gilirannya sampai tingkat al-abror, dunia sudah tidak ada lagi nilainya. Kita lakukan semua ini semata-mata ingin surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, saya sudah level itu, Pak. Oke, kalau sudah level itu, naik ke level al-muqarrabun. Surga pun sudah tak ada nilainya lagi. Kenapa? Yang paling nikmat adalah liqa'u rabbih. Berjumpa dengan kekasih yang dirindukan selama hidupnya itu. Wah, itu para aulia, para anbiya itu. Kalau kita ini, ya kita tidak tahu. Jangan-jangan orang yang modern ini nggak pernah sekolah. Kita nggak tahu. Keasikan, kenikmatan dalam beribadah siapa yang tahu? Dirinya yang tahu. Nggak bisa, dia itu nggak nikmat. Mana kita tahu orang nikmat tak nikmat? Sama-sama makan ayam belum tentu sama nikmatnya. Sama-sama salat belum tentu sama nikmatnya. Sama-sama khusyuk. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa minuman yang dikasih di akhirat itu yang berupa khamr yang dikasih kepada al-abror itu dicampur dengan minuman khusus yang diberikan kepada para al-muqarrabun sebagai campurannya. Bukan air macam kita tadi cerita bab madu tadi, itu mah air ini air khusus. Air apa yang paling mahal itu ya? Ini air yang dipersiapkan untuk orang-orang muqarrabun. Dapatlah kita mencicipinya, dicampur. Wah, gimana nikmatnya itu ya? Kita belum masuk surga, nggak usah terlalu dibayangkan. Pokoknya ingin masuk surga aja lah dulu. Kalau mau nikmati itu syaratnya. Merasa bersalah kalau ninggalkan sunnah. Dapatlah nyicip itu. Tapi kalau mau langsung yang dapat air murni itu, nggak usah cari air itu. Kenikmatan beribadah, perjumpaan dengan Allah, itu yang ada selalu di hatinya. Maka semakin rajin ia ibadah, semakin nikmat. Kalau kita kan capek kita. Kalau masih capek, belum tentu berarti belum nikmat. Kalau orang nikmat, macam mana kita main bola? Siang hari hujan-hujan, disuruh makan pun tak mau. Kenapa? Nikmat. Mungkin ada orang main domino nikmat, itu lupa istri. Sampai jam 12 malam masih kelepak. Dia nikmat. Orang nikmat begitulah. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka luar biasa Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ya, jadi berawal dari kita ini beribadah karena dunia, naik meningkat karena ingin surga, takut neraka. Kalau sudah itu dapat, naik kepada karena memang ingin jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kenikmatan terbesar yang kita dikasih oleh Allah adalah ketika kita merasa nikmat dalam beribadah. Itulah nikmat terbesar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang baik. Lalu Allah katakan, innalladzina ajramu ka'abi jahlin wa nahwihi. Adapun orang-orang para pendosa seperti Abu Jahal CS, wa nahwihi itu apa artinya? Yang semisal dengan dia. Abu Jahal itu sudah mati, tapi ada yang sekarang disebut Abu Jahal. Kalau masih kecil namanya jahil. Ya silakanlah itu dikias, abu-abu macam-macam itu. Ya. Ada abu yang baik, Abu Bakar, tapi ada yang degil, Abu Jahal. Ya. Banyak abu-abu yang tak betul sekarang ini. Ya. Itu para pendosa.
yang menggiring orang banyak berbuat dosa. Kanu innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Nah, memang itu karakternya ternyata. Orang-orang para pendosa seperti Abu Jahal CS yadhakuna, tertawa mengejek, ya, istihza'an bihim. Nah, ketawa itu macam-macam. Ada orang tertawa karena senang. Mana contohnya? Gol main bola, ketawa dia, ketawa karena senang. Ada ketawa karena ngejek. Ada orang ketawa, ya. Mana contohnya? Ini anak-anak degil. Lihat kawannya jatuh, dia yang ketawa. Itu ketawa ngejek. Kawannya dihukum Pak Guru, dia ketawa. Ketawa ngejek itu. Ya. Kawannya salah latihan ceramah, dia ketawa. Itu ketawa ngejek. Itu anak-anak. Kalau ada orang tua berarti masih anak-anak yang model gitu. Karakter orang-orang pendosa itu suka menertawakan minal ladin, orang-orang beriman. Ditertawakan, diejek. Ya, tertawa yang mengejek. Jadi hati-hati. Kadang-kadang saya ada merenung juga, ada sebagian, wallahu alam lah, mudah-mudahan sebagian orang menyampaikan tapi sambil ketawa. Ketawanya bikin sakit hati. Itu ketawa ngejek. Ini penyampai atau pendakwah yang tak benar. Nggak boleh. Ketawa tapi ketawa, dia yang ketawa, orang yang sakit hati. Itu ketawa yang menyesakkan tuh. Nah, orang-orang macam Abu Jahal atau yang sekarakter dengan dia itu suka menertawakan orang-orang yang beriman, istihza'an, ya. Hal ketertawaannya itu adalah dalam kerangka mengejek mereka, istihza'an bihim. Wa idza marru ay al mu'minuna bihim yataghamazun ay yashiru. Mereka memberikan isyarat, ya, bil jafni wal had, dia pakai kedip. Apa bahasa sekarang itu ya? Jadi kalau orang-orang beriman tuh lewat di depan mereka, dia pakai isyarat mata dan bir. Apa namanya ya? Ngejek orang pakai kedip kan? Ini karakter orang-orang kafir. Jangan diikuti, apalagi kita sesama Islam. Ada kawannya lewat, saling kedip, ngomong sih enggak, tapi pandangannya itu yang kalah pisau, ya. Senyum bahkan ketawa tetapi menyesakkan hati. Itu karakter orang-orang kafir macam Abu Jahal. Ada enggak sekarang model begitu? Astagfirullahaladzim, banyak pula ya. Yang penting bukan kita lah. Kalau kita digitukan sabar aja. Jangan gitu, kan ini karakter orang-orang kafir. Ya. Wa idzan qalabu ay raja'u ila ahlihim inqalabu fakihin. Ini jadi pulang dari itu, mereka kan sudah menertawakan, ngejek-ngejek, itu kan. Pulang, saling ceritakan, dia bahagia lagi. Bahagia telah membuat orang sengsara. Itu senang dia, saling ceritakan dia. Habis dia saya bikin, kata dia. Dibully habis-habisan. Engkau nggak lihat tadi, nggak tengok, seru. Ya Allah. Jadi selesai dia mengejek, dia pulang ke kawannya, cerita dengan bangga, dengan senang, bahagia. Bangga telah mengejek orang lain. Itu kan dosa murakkab. Ada nggak begitu? Diceritakan kawannya, habis dia kami bully itu, mampus pokoknya, kata dia. Ya Allah, ini memang kasar betul lah. Itu orang, karakter orang-orang kafir.
Wa idza ra'auhum ay ra'al mu'minina, apabila mereka melihat orang-orang mukmin, jumpa dia di jalan misalnya, qalu, mereka berkata, inna haula'i ladallun. Apa kata? Inilah orang-orang yang sesat, kata dia. Orang kafir bilang pada kita orang yang sesat. Dibalik pula, ya, kita selesaikan sedikit. Padahal dia yang sesat. Wa ma ursilu alaihim hafizin wa wal hal, kata Allah, ma ursilu, mereka itu orang-orang kafir itu tidaklah diutus, ya, alaihim, tidak diutus kepada orang mukmin, hafizin, untuk menjaga mengawasi mereka. Apa urusannya mereka nengok-nengok orang Islam terus ngejek-ngejek? Mereka bukan diutus untuk itu. Ini diperhatikan, terus diejek, dibilang sesat. Maka hati-hati suka ngomong sesat, ya, itu dampaknya di Lombok itu, ya Allah, berat. Karena suka ngomong bilang sesat sama orang. Ini lagi viral, ya. Kita mohonlah, kami juga dari Lombok ini mohon, karena satu persis sih memang karakter kan kadang gitu, tapi mudah-mudahan dengan ini menjadi, ya, menjadi pelajaran bagi semua pihak, ya, untuk berdakwah dengan santun. Jangan selalu menyesat-nyesatkan orang, ya. Ini orang-orang kafir pun ikut-ikutan, ya, menyesatkan orang Islam. Apa? Merasa dia yang benar. Iblis juga begitu, apalagi orang Islam merasa lebih benar lah daripada yang lain. Satu kelompok merasa benar, itu yang paling tidak betul, merasa paling benar, ya. Dia itu diutus bukan untuk nengok-nengok orang, jangan suka mendikte orang. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun, maka pada hari ini, hari kiamat maksudnya, orang-orang mukmin berbalik menertawakan orang-orang kafir. Ketika kita sudah masuk surga, mereka langsung ketawa. Nah, ini yang suka ketawa dulu, ya, bujal CS tuh. Nah, sekarang kau nikmatilah ketawamu di situ. Nah, selamat ya, entah apalah bahasa kita nanti tuh. Menertawakan orang-orang kafir yang suka mengolok-olok orang mukmin saat di dunia. Alal araiki yanzurun, orang-orang mukmin itu nanti, ya, mereka itu di dalam surga, alal arik fil jannah, ya, di tempat yang tinggi, melihat pemandangan-pemandangan sampai melihat penghuni-penghuni surga. Oh, dilihat dia. Ternyata ada kawan kita satu masih di situ, kata dia, masih di situ. Orang-orang kafir dilihat, ditawakan. Lalu Allah katakan, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Hal, apakah thuwibal kuffar, orang-orang kafir itu akan dibalas makanu yaf'alun, apa yang mereka kerjakan dulu, dibalas tak? Jawabannya sudah selesai ayatnya. Naam. Ini pertanyaan yang nggak perlu dijawab, pasti jawab, dibalas tak? Udah dikasih tahu balasannya, ya. Yang begitu pertanyaan langsung Shadaqallahul azim. Apakah mereka akan dibalas? Iya, pasti akan dibalas. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat kita mudzakarahkan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang al-abrar dan muqarrabun, mendapatkan kebahagiaan, keselamatan, kesenangan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, Allahumma fiqal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.